Hai, aku Dina Maulia, NIM 119230027 akan menjelaskan mengenai visi kadaster yang dipakai di Indonesia. Visi kadaster yang digunakan di Indonesia yaitu Visi Kadaster 2014. Apa sih yang dimaksud dengan Visi Kadaster 2014? Visi Kadaster 2014 merupakan inventarisasi data publik yang disusun secara metodis mengenai semua objek tanah yang sah di suatu negara atau distrik tertentu, yang berdasarkan dari survei batas-batasnya. Selanjutnya, ada 7 Visi Kadaster 2014. Yang pertama, hak atas tanah baik milik perorangan maupun milik negara didaftarkan dengan pola yang sama termasuk juga restriksi. Yang kedua, tidak merubah sistem kepemilikan tanah. Yang ketiga, title registration disarankan sebagai pengganti deed registration. Kemudian yang keempat, mengikuti 4 prinsip pendaftaran tanah, yaitu pembukuan, penyerahan, spesialistis, dan publisitas. Yang kelima, mengikuti prinsip legal independence, yaitu setiap objek tanah yang diatur oleh aturan perundang-undangan yang berbeda harus diorganisasi dalam layer terpisah. Yang keenam, menggunakan batas tetap yang berarti bahwa setiap batas objek ditentukan dengan koordinat, bukan dengan deskripsi. Yang ketujuh, penggunaan sistem koordinat geografis sehingga kombinasi antar legal independence objek dapat dilakukan. Kemudian, ada 6 statement dari Visi Kadaster 2014 yang diharapkan mampu untuk diwujudkan. Yang pertama, Kadaster 2014 menyajikan semua hak dan aspek hukum yang melekat di atas tanah secara lengkap termasuk hak publik dan batasan penggunaan tanah. Yang kedua, pemisahan antara peta dan buku tanah akan berakhir. Yang ketiga, pemetaan kadaster akan ditinggalkan, modeling akan bertahan. Yang keempat, kadaster yang menggunakan sistem kertas dan persil akan punah. Yang kelima, kadaster 2014 akan lebih banyak diprivatisasi. Kerjasama sektor swasta dan sektor pemerintah akan semakin erat. Yang keenam, kadaster 2014 akan menjadi swadana. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kadaster 2014 yaitu kelebihan yang pertama, jaminan hak milik negara dan keamanan hukum dari sistem yang digunakan. Yang kedua, layanan penggunaan yang cepat. Yang ketiga, cakupan data yang lengkap. Kemudian kekurangan yang pertama yaitu komputerisasi yang terbatas. Selanjutnya, hubungan yang lemah antara pendaftaran tanah dan pemetaan kadaster. Implementasi dari Kadaster 2014 di Indonesia yaitu adalah PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam PTSL terdapat 3 pengelompokan dari status. Yang pertama, K1 yaitu terbitnya sertifikat. Yang kedua, K2 artinya data yuridis dan subjek memenuhi syarat namun terdapat perkara di pengadilan dan atau sengketa dicatat dalam buku tanah. Yang ketiga, pengelompokan dalam kelas K3 yaitu data yuridis memenuhi syarat namun subjek tidak memenuhi syarat tercatat dalam pendaftaran tanah. Yang pengelompokan yang keempat yaitu K4 yang merupakan bidang tanah sudah bersertifikat dengan kondisi perlu menambahkan atau memperbaiki informasi peta. Sekian penjelasan mengenai Visi Kadaster yang digunakan di Indonesia yaitu Visi Kadaster 2014. Terima kasih.